بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini Allah masih memberikan karunia yang besar, kekuatan iman, Islam dan ihsan, disertakan dengan kekuatan istiqomah bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah, dilanjutkan kita dengan zikrullah, membacakan wiridul latif. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah karibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita masih membahas tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang arak, yaitu sebuah keringat yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yasluku tariqan fayattabi'u ahadun illa arafa annahu qad salakahu min tibi arfihi. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi Muhammad melewati sebuah jalan, kemudian setelah Nabi Muhammad melewati sebuah jalan itu, ada seseorang kemudian ikut melewati itu, pasti orang itu akan mengenal. Orang itu akan mengetahui bahwa tadi Nabi Muhammad melewati tempat itu, karena aroma wangi yang ditebarkan dari tubuh Nabi Muhammad dari keringat itu akan selalu meninggalkan pengaruh ketika Nabi Muhammad telah melewati tempat itu. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tahu betul kalau tadi Nabi lewat sini, karena apa? Ketika Nabi sudah tidak ada dalam pandangannya, artinya ketika itu tapi aromanya masih ada di sekitar jalan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara zahiri kita bisa melihat begini, ada seseorang yang dimana orang tersebut berhias, menggunakan wewangian yang lebih, menggunakan wewangian yang kapasitasnya bagus. Ketika dia melewati satu jalan, kemudian dia mengendarai sepeda motor, maka dia sudah tidak ada dari pandangan kita, tapi aromanya itu masih ada. Nah ini yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lebih dari itu semua. Ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ungkapannya, dari kata-katanya, dari tindakannya, sampai dari aroma tubuhnya itu membawa kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik dari seluruh aspek kehidupannya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Ishaq bin Rahaya anna tilka kanat raihatu bilati bin sallallahu alaihi wasallam. Dan aroma yang ditimbulkan dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hilqah. Artinya merupakan ciptaan Allah langsung yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui sebuah proses. Artinya kalau kita wangi karena kita menggunakan minyak wangi, tapi ini enggak. Dinyatakan oleh Ishaq bahwa ini semua adalah langsung hilqah. Jadi
keringat yang dikeluarkan dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah Allah ciptakan dengan sifat yang mulia, yaitu wangi, dan wanginya adalah tidak bisa dikalahkan sesuatu yang wangi apapun. Ini diantaranya adalah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ummi Asim imra'atu Uyainah bin Ardadi As-Subali qalat kunna inda Utbah arba'atu niswatin fama minna imra'atun illa wahiya tajtahidu fit tayyib litakunu atyabu min sahibatiha wa ma yamassu Utbatu at-tayyiba illa ayamasa duhnan yamsahu bihi lihyatahu wala huwa atyabu rihan minna wa kana idza kharaja ila nas qalu ma samimna rihan atyabu min rihi Utbah. Ada seorang sahabat yang dikenal dengan Utbah. Sahabat Utbah ini dia diberikan oleh Allah karunia, diantaranya adalah didampingi seorang azwaj, seorang istri, ada 4. Jadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ketepaan sahabat ini diberikan karunia itu, diberikan oleh Allah karunia didampingi seorang istri, ada 4. Kemudian mereka sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Kemudian istri yang 4 tersebut berlomba-lomba untuk berhias. Dia berlomba-lomba untuk berhias menggunakan wewangian, menggunakan wewangian. Dia berusaha mencari yang terbaik dari wewangian itu. Itu sudah hebat luar biasa. Kalau ngumpul di antara para wanita-wanita pada saat itu, mungkin di antara istri yang 4 itu paling wangi, paling hebat. Perhiasan yang diambilnya, wewangian yang dipakainya paling mahal, paling bagus. Tapi kalau sudah seumpama dalam suatu ketika dari 4 istrinya itu kumpul, itu wanginya masih kalah dengan wanginya Utbah. Sampai semua mempertanyakan, Utbah dipertanyakan, kamu itu menggunakan minyak wangi apa? Begitu hebatnya, luar biasa. Kok kamu itu kalau kumpul sama orang pasti kamu yang paling wangi. Ternyata ada satu sejarah yang baru diungkapkan sama Utbah. Beliau menyatakan, faqala Utbah akhodani asyara. Dia ini pernah diuji oleh Allah penyakit, kalau boleh dikata bisul, tapi banyak sekali. Jadi di tubuhnya itu banyak bintik-bintik merah, seluruh tubuhnya itu banyak sekali. Dia pernah diuji oleh Allah penyakit yang semacam itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, akhodani asyara ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fasyakautu dzalika ilaihi fa amarani an atajarrada fatajarradtu an thawbi wa qa'adtu baina yadayhi wa alqautu thawbi ala farji wa nafakhta fi yadihi summa masaha dhahri wa batni biyadihi wa abaqa fi hadha at-tayyib min yauma idzin rawahu Tabrani fi Mu'jamus Shaghir. Jadi saat beliau diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit di dalam tubuhnya Utbah ini, yaitu bintik-bintik merah, dengan kondisi yang semacam itu, kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, saya diuji sebuah penyakit yang semacam ini." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melepaskan bajunya. Dilepaskan bajunya, kemudian diturunkan sampai ke pusarnya, kemudian beliau menutupin auratnya dengan baju itu. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Utbah yang dalam kondisi sakit tersebut, maka dinyatakan fanafasa fi yadihi.
Jadi Rasulullah berdoa kemudian meniupkan ke tangannya, ya. Setelah beliau berdoa minta mohon kepada Allah, terus ditiupkan ke tangan yang mulia Nabi Muhammad, summa masaha dhahri wa batni wa batni biyadihi. Kemudian Rasulullah menyentuh punggungku, menyentuh anggota tubuhku tadi yang kena penyakit tersebut, diusap dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau setelah memberikan doa dan beliau mengusap ke dalam tubuhnya Utbah ini dengan izin Allah, dengan karunia Allah, sahabat Utbah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling hebat, sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia bahwa tubuhnya Utbah itu jadi wangi dengan berkah sentuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tubuhnya terus wangi sampai saat itu beliau bercerita dan juga diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini rahasia kenapa tubuhnya Utbah itu diberikan aroma yang wangi adalah bil barokah sentuhan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masya Allah, kisah-kisah yang semacam ini adalah merupakan apa? Bisyarah bagi kita, ya, bisyarah bagi kita. Maka banyak kisah-kisah bahwa di antara para salaf-salaf kita yang liqah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan merasakan apa yang ada di dalam kisah-kisah yang ada di dalam kisahnya para sahabat di masa lalu. Termasuk kisah Al-Imam Badawi. Imam Badawi juga begitu. Ya, ketika beliau berziarah di makam Rasulullah, berdoa memohon kepada Allah, minta kepingin bisa mushafah. Ini kalau menurut logika mungkin sulit bagi kita, ya, tapi kalau ini bicara tentang keimanan tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang sulit. Belum lama kita mendapatkan satu kisah juga, ada seorang wanita solihah. Wanita solihah ini hidup di zaman-zaman sekarang. Beliau pada saat itu dinikahi oleh seorang ulama, kemudian beliau dikaruniai anak yang banyak. Kalau nggak salah anaknya ada 7. Kemudian dari anak 7 ini beliau adalah keturunan orang bangsawan, orang hebat lah. Tiba-tiba menikah dengan seorang ulama, punya anak banyak. Kemudian akhirnya jadi seorang ibu rumah tangga, begitu kalau bahasanya. Kemudian dia dalam kondisi setiap harinya capek ngurusin anak, pekerjaan rumah. Tiba-tiba suaminya itu juga membawa beberapa murid ke rumahnya. Kemudian murid itu pengen belajar di rumah gurunya itu menginap beberapa hari, sehingga wanita tersebut ngerasa capek, lelah, dan wanita itu niatnya pengen meninggalkan suaminya karena nggak betah atau berat beban yang dia hadapi. Kemudian akhirnya dia kecapean, habis ngurusin tamu-tamu, ngurusin anak, kemudian menyusuin anaknya. Dalam kondisi capek itu tertidur. Ternyata dalam tertidur ini Bapak, dia dipertemukan bisa mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababnya apa? Sababnya tadi, sababnya adalah dengan kondisi sabar, kesabarannya itu ketika diamanati oleh suaminya ngelayanin tamu, dilayani. Dia diberikan karunia anak banyak, diurusin dengan baik. Tapi suatu saat nafsunya muncul, pengennya, ya gak kuat lah, ngerasa terlalu berat ini beban. Dia pengen meninggalkan suaminya karena beban itu tadi. Ternyata dia ditemuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus ikuti perjalanan suamimu itu. Kemudian dia diberikan nasihat, bimbingan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia setelah mendapatkan mimpi itu, rasanya kebahagiaan itu sudah gak bisa ya diungkapkan lagi.
semangat dalam perjuangannya itu ngikutin suaminya itu semakin kuat, sampai pada akhirnya Allah benar mentakdirkan gak lama dari kisah itu suaminya mendapatkan karunia dari Allah, bisa membeli tanah sampai dia membuat pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren itu muridnya sampai 12.000 orang, itu tanpa pakai biaya, dibiayain oleh suaminya. Itu adalah bil barokah bisababiyah ru'yah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus usaha semaksimal mungkin untuk bisa sampai dengan apa yang ada dalam kisah-kisah para sahabat, para salafun as-salih, bagaimana liqa bertemu dengan Nabi Muhammad melalui ru'yah. Cara yang paling mudah untuk bisa sampai ke sana adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan terus menerus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semakin kuat kita untuk menghidupkan sunnah, semakin kuat untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin ada kekuatan yang hebat yang ada dalam hati kita, yaitu kekuatan mahabbah. Kalau sudah kekuatan mahabbah itu, nanti kita akan mendapatkan halawah-halawah, kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita terakhir tentang kemuliaan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warawa Abu Ya'la wa Tabrani qissatul ladzi ista'ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tadzizi ibnatihi wa lam yakun indahu syai'un fastad'ahu biqarutatin fasalat lahu fiha min arakatin wa qala murha fal tatayyaba bihi fakanat idza tatayyabat bihi sama ahlul Madinah dzalika tayyib fasummu baital mutayyibin. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa Tabrani. Ada seseorang yang diuji oleh Allah dengan miskin atau orang yang fakir. Dia ini mau menikahkan putrinya. Kemudian datanglah ke Nabi Muhammad SAW minta sesuatu agar bisa untuk membeli sesuatu wewangian yang bakal putrinya mau menikah itu tadi. Kemudian pada saat itu walam yakun indahu syai'. Pada saat itu Rasulullah juga enggak ada apa-apa. Artinya yang mau disedekahkan, yang mau dihadiahkan kepada orang miskin ini enggak ada. Jadi kondisi pada saat itu Rasulullah juga enggak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil botol, kemudian yang di dalam botol itu adalah terdapat sebuah keringat yang ada dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang diberikan kepada seorang wanita yang miskin tersebut. Terus diperintahkan, gunakan ini untuk wewangian hiasan bagi putrimu yang akan menikah. Fakanat idza tatayyabat bihi syamu ahlul Madinah dzalika tayyib. Walhasil apa yang diberikan itu tadi kemudian digunakan, wewangian yang dari keringat Nabi itu digunakan oleh ibu tersebut kepada putrinya. Maka orang-orang Madinah di sekitarnya menyatakan bahwa rumah ini disebut adalah gudangnya wewangian. Jadi itu bisa babiah dari mana? Dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberkahi pada kita semua dengan terus kita membahas tentang sifat kemuliaan Nabi Muhammad, menambahkan kekuatan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita, doa-doa kita juga semoga di dunia ini diberikan kesempatan untuk ru'yah, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat nanti dikaruniai oleh Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura
takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.